Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandani dari kelas 9A. Hari ini saya akan mereview film Spider-Man No Way Home yang rilis pada tahun 17 Desember 2021. Saya menonton langsung di bioskopnya. Alur ceritanya adalah dimana awalnya Spider-Man yang di film Spider-Man Far From Home kemarin identitasnya terbongkar dan akhirnya menjadi masalah baru yang sangat besar. Dan semuanya memfitnah Spider-Man adalah seorang yang jahat dan juga ada yang mendukungnya juga. Karena semua masyarakat terpecah belah menjadi dua, akhirnya Spider-Man pun diteror dan akhirnya Spider-Man pun resah karena bukan hanya dirinya yang menjadi korban fitnahannya, tapi juga orang-orang di sekitarnya. Lalu dia terpikirkan membuat semua orang lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Dan akhirnya Spider-Man pun datang ke markas Dr. Strange dan akhirnya meminta Dr. Strange untuk membuat semua orang lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Dan Dr. Strange pun bisa melakukannya, tapi ada resiko yang sangat besar. Dan akhirnya Dr. Strange pun mengiyakannya dan dia pun membawa dia ke sebuah ruang bawah tanah yang untuk melakukan sebuah mantra tersebut. Dan lalu Dr. Strange pun melakukan mantranya, tapi Spider-Man malah bilang hanya orang-orang yang tahu Peter Parker adalah Spider-Man harus ingat. Dan tiba-tiba saja mantra itu berhasil bekerja, tapi ada suatu guncangan-guncangan kecil. Lalu tiba-tiba Dr. Strange bilang bahwa mantranya ada yang tidak berhasil, ada yang sedikit kacau. Lalu tiba-tiba Dr. Strange bertanya, apakah kamu sudah menanyakan ini kepada teman-temanmu? Lalu Spider-Man bilang belum. Dan Dr. Strange pun marah dan akhirnya menendang Spider-Man keluar dari rumahnya. Karena ini adalah mantra yang bisa mengubah suatu dunia, tetapi Spider-Man malah egois dengan sendirinya. Dan lalu tiba-tiba Spider-Man pun ingin melamar ke kuliah cadangan. Ingin mendaftar ke kuliah cadangan supaya dia tidak diteror terus-menerus. Dan lalu dia, Spider-Man, temannya dan pacarnya juga mendaftar ke kuliah-kuliah yang sama, tapi tetap ditolak semua. Dan setelah semua daftar lembaran kuliahnya ditolak semua, tiba-tiba datanglah musuh-musuh baru yang dari universe lain yang ingin menyerang Spider-Man. Tapi saat Peter Parker sudah mengurung mereka semua, tiba-tiba ada satu monster yang bilang bahwa semua kita akan mati oleh dibunuh oleh Spider-Man. Dan mereka pun bilang, aku tidak ingin mati. Lalu Peter Parker yang terlalu naif langsung ingin memberikan mereka kesempatan kedua, yaitu menyembuhkan kekuatan mereka yang sebenarnya tidak ingin mereka dapatkan. Dan setelah itu datanglah pahlawan-pahlawan lain juga yang dari universe lain yang lalu mencoba membantu Peter Parker. Lalu mereka berhasil memberikan mereka kesempatan kedua, tapi tiba-tiba universe Peter Parker terpecah belah dan hampir rusak. Lalu tiba-tiba Peter Parker bilang, mereka datang karena aku Peter Parker kan. Lalu Peter Parker pun bilang kepada Dr. Strange untuk semua orang harus lupa bahwa ada Peter Parker di dunia ini. Dan Dr. Strange pun menanyakan ini resikonya sangat besar, tapi
Peter Parker bilang tidak apa-apa. Dan Dr. Strange pun langsung melakukan mantra tersebut dan akhirnya berhasil. Untuk reviewnya menurut saya dari alurnya bagus, dari actingnya juga bagus, di pengkarakteran bagus, tapi hanya sedikit kecewa di bagian post credit scene dan ending saja. Lalu kelebihannya di film ini adalah saya terasa bernostalgia dan CGI-nya itu tidak kaku. Kekurangannya seperti yang tadi saya bilang hanya di post credit scene dan ending saja. Lalu pesan moral dari film ini adalah janganlah egois dan memikirkan diri sendiri, dan jika kamu punya kekuatan yang besar, maka tanggung jawab kamu juga akan besar. Lalu kesannya adalah seperti yang tadi saya bilang, seperti merasa bernostalgia, seperti saya dulu nonton Spider-Man saat masih kecil di Trans TV dan Trans 7, dan juga sangat hype segitu. Lalu sepertinya sudah segitu saja. Mohon maaf jika bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.